Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video ini, kita bakalan coba ngebahas cara analisa laporan laba rugi pakai rasio keuangan. Waktu kita mau ngelakuin analisa ini, ada 3 kategori besar yang biasanya kita pakai. Profitability ratio, coverage ratio, dan return ratio. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, profitability ratio. Cara ngelihat profitability ratio ini mirip sama cara yang kita pakai buat nganalisa laporan laba rugi tanpa kalkulator yang udah kita bahas di video sebelumnya. Jadi di luar penjualan, ada 3 bagian penting yang harus kita liatin. Laba kotor atau gross margin, laba usaha atau operating profit, sama laba bersih atau net profit. Cuman bedanya, di sini kita bakalan ngeliatin bukan angka absolutnya, tapi lebih ke marginnya. Margin bisa dihitung dengan membagi angka yang kita mau cari ke angka penjualan. Contohnya kalau kita mau ngitung gross profit margin, nanti kita tinggal ngebagi aja angka gross profit sama angka penjualan. Di kasusnya Mayora, gross profit marginnya turun dari 29,8% ke 24,8%. Dan balik lagi, karena sampai baris ini komponennya cuma ada penjualan sama beban pokok penjualan, kita bisa simpulin kalau penurunan gross profit margin ini udah pasti disebabin karena kenaikan beban pokok penjualan sebesar 5% dari sales. Lanjut turun ke operating profit margin, turun dari 11,6% ke 6,4% atau 5,2%. Karena gross profit marginnya tadi udah turun 5%, berarti sebenarnya efek dari penurunan komponen beban operasional itu cuma 0,2%. Memang ada naik, tapi nggak signifikan. Kalau kalian ingat, di video sebelumnya juga gue udah pernah ada bilang kalau beban promosi Mayora memang naik cukup signifikan secara rupiah. Tapi memang inisiatifnya mereka cukup berhasil buat naikin sales. Makanya kalau kita lihat, efek kenaikan ini cuma sekitar 0,9%. Tapi ini juga dikompensasi sama penurunan beban umum sebesar 0,7%. Yang kalau kita teliti lagi, sebenarnya terjadi karena penurunan biaya imbalan kerja jangka panjang. Terakhir kita liatin bagian net profit marginnya, turun dari 8,6% ke 4,3% atau sekitar 4,3%. Yang berarti ada kenaikan 0,9% kalau dibandingin sama operating profit marginnya yang turun 5,2%. Sama juga kayak yang udah kita bahas sebelumnya, di bagian non-operasionalnya Mayora, efek penghematan terbesar kelihatan di bagian beban pajak kini yang turun dari 2,4% jadi 1,1%. Nah, jadi kalau kita lihat secara profitability ratio-nya, kesimpulannya cukup sama ya, sama apa yang kita dapetin waktu scan through laporan laba rugi ini tanpa kalkulator. Efek terbesar ada di kenaikan beban pokok penjualan. Ada juga kenaikan di beban penjualan dan penurunan di bagian beban pajak ini. Kategori rasio kedua yang sering dipakai buat analisa laporan laba rugi adalah coverage ratio. Coverage ratio ini dipakai buat ngitung kemampuan perusahaan buat ngebayarin balik utangnya, termasuk bunga dan pokok. Buat pembilangnya, biasanya kita pakai EBITDA atau Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Tapi kadang-kadang kita juga bisa pakai EBIT atau Net Income. Sedangkan buat penyebutnya, tergantung nih, kita lagi mau ngitung kemampuan perusahaan buat ngebayarin bunga pinjamannya aja atau keseluruhan pinjamannya, termasuk pokoknya. Angka-angka ini biasanya bisa kita dapetin di laporan arus kas. Semakin tinggi coverage ratio, itu semakin baik. Yang artinya, perusahaan semakin mampu buat mengcover kewajiban pinjamannya dengan cash flow yang didapetin dari kegiatan operasionalnya di periode berjalan. Di kasusnya Mayora, di tahun 2020, Mayora punya interest coverage ratio di 9,8 kali dan debt coverage ratio di 0,9 kali. Yang artinya, dengan cash flow hasil operasionalnya di tahun 2020, Mayora mampu buat ngebayarin bagian bunga pinjamannya sebanyak 10 kali periode lagi dan bunga plus pokok pinjaman sebanyak 1 kali periode lagi. Di tahun 2021, interest coverage ratio-nya turun ke 7,9 kali dan debt coverage ratio-nya stabil di 0,9 kali. Penurunan interest coverage ratio ini lebih dikarenain kinerja keuangannya Mayora yang turun di tahun 2021. Yang bikin EBITDA-nya juga ngalamin penurunan. Tapi di sisi debt coverage ratio-nya masih cukup stabil karena nilai pembayaran pokok pinjamannya turun lumayan drastis di 2021 kalau dibandingin sama tahun sebelumnya. Terakhir, kita akan bahas return ratio.
Return ratio ini dipakai buat ngitung seberapa efektif penggunaan aset dan ekuitas perusahaan buat ngehasilin return lagi. Dalam hal ini, dalam bentuk laba bersih. Return ratio yang paling sering dipakai adalah return on asset dan return on equity. Buat dua rasio ini, pembilang yang dipakai adalah net profit. Sedangkan penyebutnya tergantung dari return apa yang lagi mau kita hitung. Di kasusnya Mayora, return on asset dan return on equity-nya di tahun 2020 adalah 10,6% dan 18,6%. Sedangkan buat tahun 2021 turun ke 6,1% buat return on asset dan 10,7% buat return on equity. Penurunannya lagi-lagi terutama disebabkan karena penurunan kinerja keuangan Mayora yang bikin net income-nya turun cukup jauh di tahun 2021. Tapi secara overall, angka ini masih cukup bagus kok. Buat rule of thumb, biasanya return on asset bisa dibilang bagus kalau ada di atas 5%. Sedangkan return on equity biasanya bisa dibilang bagus kalau di atas 10%. Beres deh buat analisa income statement-nya. Tapi perlu diingat lagi ya, ada baiknya nilai rasio-rasio ini juga dibandingin sama benchmark industri dan perusahaan sejenis yang ada di industri yang sama. Semoga lewat pembahasan kali ini, kalian udah lebih ngerti ya cara menganalisa income statement yang ilmunya juga bisa kalian pakai pada saat mau menganalisa prospektus. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, boleh langsung leave pertanyaannya di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.